Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang pernikahan. Pada bagian yang pertama dan kedua kemarin sudah kita bicarakan mulai dari pengertian, tujuan, hukum-hukum nikah, kemudian bagian yang kedua tentang rukun-rukun nikah dan kewajiban suami istri. Anak-anakku, pada bagian yang ketiga ini akan kita pelajari tentang talak, iddah, rujuk, hikmah pernikahan, dan beberapa pernikahan yang tidak sah. Baik anak-anakku, kita masuk ke materi perceraian. Perceraian itu berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Ada beberapa istilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi cerai. Yang pertama, talak. Apa itu talak? Melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami kepada istrinya. Yang ucapan itu ada yang secara langsung dan ada yang tidak secara langsung atau sindiran. Nanti ada ketentuan tersendiri terkait dengan ini. Yang kedua adalah fasakh. Apa itu fasakh? Pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Umpamanya yang satu non-muslim atau tidak seagama. Yang ketiga adalah tentang li'an. Apa itu li'an? Li'an yaitu sumpah suami yang isinya menuduh istrinya itu berbuat zina, yang karena suami yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan atau menghadirkan 4 orang saksi, maka dia harus bersumpah sebanyak 4 kali, dan yang kelima nanti ditutup dengan kalimat kutukan Allah atas diriku jika tuduhanku salah. Kemudian yang keempat adalah khulu. Apa itu khulu? Orang biasa menyebut untuk memudahkan pemahaman adalah talak tebus. Artinya, hak talak yang seharusnya dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, namun karena sebab tertentu dia tidak bisa menjatuhkan atau mengucapkan, maka dia harus mengucapkan atas permintaan istrinya. Kemudian yang kelima adalah ilak. Apa itu ilak? Yaitu sumpah suami yang isinya bahwa ia tidak akan meniduri atau mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih atau waktu tertentu. Yang manakala suami akan kembali mencampuri istrinya, maka dia harus membayar denda atau kafarat sumpah. Kemudian yang keenam adalah zihar. Apa itu zihar? Ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Contohnya, engkau seperti punggung ibuku. Nah, karena ibu itu
diharamkan untuk dinikahi, maka dengan zihar itu otomatis dia akan menjadi berpisah atau cerai. Ada beberapa ayat yang menjadi dasar talak anakku. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 229 sampai 230. Anakku baca sendiri, kemudian nanti ada surah An-Nur ayat 6 sampai 10, itu khususnya yang terkait dengan li'an. Kemudian ada Quran surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227, ini khususnya yang terkait dengan ilak tadi. Kemudian surah Al-Mujadalah ayat 1 sampai 6, itu yang terkait tentang zihar. Termasuk yang terkait dengan dasar talak yang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal di mana keseriusannya adalah kesungguhan dan berguraunya adalah kesungguhan, yaitu menikah, cerai, dan rujuk. Hadis riwayat Imam Turmuzi. Jadi anak-anakku, 3 hal ini tidak boleh untuk main-main. Artinya bergurau pun akan menjadi jatuh seperti apa yang dia ucapkan, dan apalagi dengan kesungguhan atau keseriusannya. Kemudian terkait dengan bilangan talak, ada namanya talak 1 dan talak 2. Ini disebut juga dengan talak raj'iyah, yaitu talak yang masih bisa seorang suami kembali kepada istrinya dengan tanpa akad nikah baru. Sedangkan yang ketiga adalah talak 3, disebut dengan talak bain. Artinya seorang suami tidak boleh kembali bersama dengan istrinya yang sudah dijatuhi talak kecuali dengan akad nikah baru. Adapun jumlah lafal talak itu tadi disebutkan ada talak raj'iyah, yaitu talak yang diucapkan suami dan dapat rujuk kembali tanpa akad nikah baru karena belum habis masa iddah. Talak ini berlaku pada talak 1 dan 2. Dasarnya surah Al-Baqarah ayat 229. Dan yang kedua talak bain, yaitu talak yang mengakibatkan hubungan suami istri terputus dan tidak boleh rujuk kembali. Talak bain itu ada 2. Yang pertama talak bain sugro, artinya talak yang masih 1 atau 2, namun suami ketika mau merujuknya harus dengan akad nikah baru yang disebabkan karena masa iddahnya telah habis. Sedangkan yang kedua adalah talak bain kubro, yaitu talak telah jatuh 3 kali, di mana suami tidak dapat menikah kembali kecuali istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dicampuri serta telah diceraikan dengan tanpa menyuruh atau membayarnya. Itu tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Adapun dari cara pengucapan talak itu ada 2. Yang pertama secara sarih, maksudnya memakai kalimat yang jelas bermakna cerai, seperti aku ceraikan engkau. Cara mengucapkan talak yang secara sarih ini tidak memerlukan niat, maka akan jatuh talaknya. Yang kedua, cara mengucapkannya dengan kinayah, maksudnya kalimat yang hanya mengandung makna cerai, kalimat ini akan berefek cerai
jika diikuti dengan niat. Contoh, pulanglah engkau ke rumah ibumu. Jadi kinayah itu sindiran. Jadi kalau ucapannya dengan sindiran, itu memerlukan niat. Apakah tujuannya memang untuk menjatuhkan talak atau tidak. Kalau niatnya memang untuk menjatuhkan talak, maka akan jatuh talak. Sedangkan dari tinjauan waktu menjatuhkan talak, itu ada namanya talak suni, yaitu menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan suci atau tidak sedang haid, yang tidak dicampurinya atau diceraikannya di waktu hamil. Yang kedua, talak bid'i, yaitu menceraikan istri ketika haid atau suci, namun telah dicampuri. Ketika Ibnu Umar menceraikan istri ketika sedang haid, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk merujuk kembali dan menunggunya sampai suci. Baik anak-anakku, kita masuk materi berikutnya, yaitu iddah. Iddah yaitu masa menunggu bagi seorang istri yang bercerai dengan suaminya. Apakah bercerainya itu ditinggal mati atau bercerainya itu karena ucapan suami. Di mana masa iddah ini masa untuk menunggu untuk bisa menikah kembali. Adapun lama masa iddah, anakku, atau masa menunggu, itu ada dua sebab. Yang pertama karena sebab ditinggal mati oleh suaminya, itu adalah 4 bulan 10 hari bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak hamil. Namun bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Yang kedua, masa menunggu bagi istri yang dijatuhi talak sedangkan suaminya tidak meninggal dunia atau tidak mati, maka ada beberapa ketentuan. Yang pertama, tidak ada masa iddah bagi istri yang belum pernah dicampuri. Kemudian, bagi istri yang sudah pernah bercampur, maka dilihat kalau dia masih aktif menstruasinya, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Sedangkan bagi istri yang tidak lagi aktif masa menstruasi atau masa menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Sedangkan bagi istri yang ketika dijatuhi talak oleh suaminya itu dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Baik anak-anakku, kita masuk kepada materi rujuk. Rujuk itu berarti kembalinya seorang suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dijatuhi talak atau yang dicerai, namun masih dalam masa iddah. Rukun rujuk itu ada beberapa. Yang pertama, istri yang telah dijatuhi talak oleh suaminya dan masih berada dalam masa iddah atau masa menunggu. Yang B atau yang kedua adalah keinginan rujuk suami itu atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Dan yang keempat, adanya sigot atau ucapan rujuk. Anak-anakku, ada beberapa hukum rujuk. Yang pertama, rujuk itu menjadi wajib apabila sebelum menjatuhkan talak, suami belum menyempurnakan pembagian waktunya terhadap istri-istrinya. Ini tentu bagi suami yang memiliki istri lebih dari 1. Yang kedua, rujuk itu menjadi haram
apabila rujuknya suami hanya bertujuan untuk menyakiti istri atau mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rujuk menjadi makruh apabila dilanjutkan perceraian lebih maslahat atau lebih bermanfaat dari rujuk. Kemudian yang keempat, rujuk menjadi sunnah apabila rujuknya suami itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Anak-anakku, kita memasuki hikmah pernikahan. Ada beberapa hikmah pernikahan. Pertama, pernikahan merupakan cara yang benar dan juga baik serta diridhoi oleh Allah SWT untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Yang kedua, melalui pernikahan, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan juga keluarga istri. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan seksual atau biologis yang diridhoi oleh Allah SWT atau yang secara islami dan menghindari cara-cara yang dimurkai oleh Allah SWT seperti zina, gay, dan lesbian. Yang kelima, pernikahan akan menenteramkan jiwa masing-masing yang menikah. Sedangkan yang keenam, dengan menikah dapat menghindarkan diri dari berbuat maksiat. Yang ketujuh, dengan menikah itu dapat menyalurkan naluri kebapaan bagi laki-laki dan naluri keibuan bagi perempuan. Yang kedelapan, pernikahan juga bisa untuk menempatkan wanita pada kedudukan yang terhormat. Sedangkan yang kesembilan adalah pernikahan itu sebagai sarana untuk memakmurkan bumi. Anak-anakku semua, setelah kita mempelajari bagaimana ketentuan pernikahan, ada beberapa pernikahan yang tidak sah atau dilarang. Ada nanti pernikahan mut'ah, pernikahan sigor, pernikahan muhalil, pernikahan orang yang sedang dalam ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir, selain wanita-wanita ahli kitab, serta menikahi mahram. Kita bahas satu persatu pernikahan yang tidak sah itu. Yang pertama tadi pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah ini artinya sejenis kawin kontrak. Artinya pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik itu sebentar atau lama. Bahwa Rasulullah SAW melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung atau yang jinak pada saat perang Khaybar, hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah pernikahan sigor. Pernikahan sigor artinya pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah sigor. Adapun nikah sigor, yaitu seorang bapak menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya pula tanpa mahar di antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada istilahnya barter tadi itu. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah dijatuhi talak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya.
Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lahu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi seorang suami yang sudah menjatuhkan talak 3 kemudian membayar orang lain atau menyuruh-nyuruh memaksa orang lain untuk menikahi mantan istrinya agar dia bisa menikah lagi, itu dilarang atau disebut dengan pernikahan muhalil. Yang keempat adalah pernikahan orang yang sedang dalam ihram. Pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram, baik ihram haji atau ihram umroh, dan belum masuk waktu tahallul, maka itu dilarang. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Maksudnya adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah karena perceraian atau meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 235. Dan yang keenam adalah pernikahan tanpa wali. Kemarin sudah kita pelajari bahwa nikah itu wajib pakai wali. Jadi pernikahan tanpa wali itu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tanpa seizin walinya. Rasulullah bersabda tidak ada nikah kecuali dengan wali. Yang ketujuh adalah pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Dan yang terakhir adalah menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya atau mahram karena pernikahan atau persusuan. Kemarin sudah kita pelajari, mahram itu yang haram dinikahi, ada yang selamanya seperti karena pertalian darah, atau mahram yang karena sepersusuan. Anak-anakku, demikian materi kita tentang pernikahan pada bagian yang ketiga ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.